Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Suara saya bisa terdengar ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena izin dan ridhonya pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa berkumpul bersama dalam komunitas kajian sirah. Mudah-mudahan kegiatan ini Allah catatkan sebagai salah satu dari sekian banyak amal kebaikan yang nanti kita akan nikmati hasil akhirnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriring salam semoga senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok Nabi dan Rasul yang begitu kita rindukan. Beliau adalah orang yang senang mengorbankan apa yang beliau miliki demi untuk umatnya. Tak terhitung pengorbanan yang telah beliau lakukan untuk menjadikan kita semua umatnya ini menjadi orang-orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita memandang kehidupan itu sebagai sesuatu yang hidup, kemudian kita jalani, menikmatinya, gitu ya. Maka itu semua sudah didapatkan oleh Rasulullah. Beliau itu seorang pengusaha, kaya raya juga, sudah menikah dengan bangsawan Quraisy, punya keluarga, ya sakinah mawaddah warahmah kalau misalnya kita gambarkan ya, sebelum beliau diutus oleh Allah menjadi Rasul. Artinya kalau kehidupan kita cukupkan sampai di situ, ya bisa jadi kita nggak akan mengenal Islam. Kalaulah tidak ada perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat. Karenanya pada kesempatan kita hari ini kita akan melanjutkan mengenali sebagaimana seharusnya Rasulullah SAW kita kenal. Menelusuri jejak hidupnya, mencoba menggali sebanyak yang bisa kita dapatkan untuk menjadi contoh bagi kehidupan kita, kehidupan anak keturunan kita, sampai kemudian masing-masing dari kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah SAW. Sebelumnya Ustadz Fahrizal sudah banyak membahas tentang bagaimana urgensi kita atau
perlunya kenapa kita memahami sirah Nabawiyah. Pekan lalu Ustadz Hafiz juga sudah memberikan beberapa quote-quote gitu ya, atau hal-hal yang penting. Kenapa sih kita harus memahami sirah Nabawiyah? Termasuk saya masih ingat sekali beliau menyampaikan bagaimana meyakinkan kita kalau Rasulullah itu adalah Nabi utusan Allah. Beliau tidak pernah mencela makanan. Kemarin itu ya, untuk memperkenalkan bagaimana Rasulullah SAW itu betul-betul sebagai seorang. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang jahiliyah. Sambil kita menunggu rekan-rekan kita yang insya Allah nanti ingin offline, di teman-teman kita yang sudah tergabung di Zoom, saya ingin bertanya, kalau kita mendengar kata jahiliyah, kira-kira apa sih yang terbersit dalam pikiran kita tentang kata itu, tentang kata jahiliyah? Monggo bagi rekan-rekan yang Kebodohan, Ustadz. ya, Bu Atika. Kebodohan. Kebodohan. Boleh. Kebodohan. Yang lain? Boleh ditulis di kolom chat kalau misalkan ada yang belum bisa mengaktifkan suara misalkan. Apa yang terbesit dalam benak kita ketika kita berbicara atau mendengar bahasa jahiliyah? Tadi ada dari Bu Atika, kebodohan. Apa iya? Apakah jahiliyah itu bisa bermakna kebodohan? Ada di chat? Masa ketidaktahuan, Ustadz mungkin. Ada dari Ibu Febti ya. Kebodohan dan jauh dari peradaban. Oh, itu jauh dari peradaban ya. Tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Boleh. Tadi Pak Hamdani ya? Masa ketidaktahuan. Masa ketidaktahuan. Masa ketidaktahuan. Ada lagi yang punya pendapat tentang jahiliyah? Menarik jahiliyah. Ayo, ada lagi? Yang di sini, Mas Nur. Apa Mas kalau dengar makna jahiliyah? Jahiliyah. Orang-orang yang belum mengenal hukum-hukum Allah. Orang-orang yang belum mengenal hukum-hukum Allah gitu ya. Terus kalau kita tadi pernah dengar ya, di masa Rasulullah itu ada orang yang kemudian begitu luar biasa di kalangan kaumnya. Mungkin pernah ada yang mendengar kisah ya. Suatu saat ada kesulitan di Mekah itu. Ya biasa kan ada kekurangan lah, masa sulit lah gitu. Ini dikisahkan ada 2 orang asing datang ke Mekah, datang ke Mekah begitu kan. Kemudian mereka lapar. Nah, ketika lapar itu mereka melihat ada orang tuh berbondong-bondong menghadiri sebuah rumah. Nah, di rumah itu ternyata ada jamuan makan. Mereka berdua ini kemudian masuk ke dalam sana, ikut bergabung lah gitu ya. Karena bertanya mau kemana nih? Kami mau makan-makan katanya. Mereka ikut ke sana makan.
Dan makanannya bukan makanan yang apa, yang kaleng-kaleng lah ya. Itu luar biasa, makanannya enak-enak semua. Karena dua orang ini, yang satu makan dengan begitu lahapnya, sementara yang satu ini heran. Ini nggak enak lah gitu ya, orang nggak kenal gitu kok tiba-tiba makan begitu seenak-enaknya. Kemudian dia melihat itu ada tuan rumah bilang, "Ya udah makan-makan aja. Pokoknya apa yang ada makan-makan aja. Ini memang sengaja dimasak untuk dimakan. Udah makan aja sekenyang-kenyangnya begitu." Bahkan ketika mereka kemudian keluar, di luar tuh mereka melihat, karena mereka masuk dari pintu yang satu, kemudian nanti keluarnya di pintu yang lain. Itu ada begitu banyak unta. Ketika ditanya, unta ini untuk apa? Ya ini mau disembelih lagi. Kalau kurang, nanti akan dihidangkan lagi untuk makan. Bisa kebayang nggak Bapak Ibu semua? Ada orang di masa sulit, kemudian mengadakan open house, makannya daging dan enak-enak. Kira-kira orang ini bodoh nggak ya? Nah, orang ini ketika ditanya siapa namanya, namanya juga nggak sembarangan. Dia ini tokoh Quraisy, dikenal dengan nama Amr bin Hisam. Namanya bagus. Bahkan dia disebut, digelari oleh kaumnya sebagai Abul Hakam. Luar biasa. Tetapi kemudian Rasulullah SAW menamai beliau dengan nama julukan yang kita kenal sampai dengan hari ini. Siapa yang tahu? Di kolom chat sudah ada ini, siapa? Belum ada ya? Siapa yang kenal dengan tokoh ini? Bahkan tokoh ini dulu, nanti ya, di masa kita belajar Sirah Nabawiyah, akan kenal dengan tokoh ini. Dan menjadi titik di mana Rasulullah sempat berdoa agar Islam ini dikuatkan dengan salah satu dari dua tokoh. Nah, salah satunya adalah Amr bin Hisam. Ada yang tahu dia dikenal dan disebut oleh Rasulullah dengan nama apa? Ada yang mau open mic? Enggak ada yang tahu? Oke, kita simpan Mbak tokohnya. Kita masih menganggap ya, kalau ada orang yang begitu dermawan, begitu rupa, itu bagian dari tokoh Quraisy pada masa lalu, anggaplah itu adalah sosok yang hebat. Nanti kita akan lihat. Nah, ini kalau tadi kita tanya masing-masing tentang jahiliyah itu apa, kita tadi punya jawaban yang banyak ya, ada kebodohan dan seterusnya. Coba kalau sekarang kita tanya jahiliyah itu ke apa, tokoh serba tahu ya kalau dalam sekarang. Itu kepada Mbah Google biasanya orang suka sebutnya gitu kan. Kalau kita ketikkan jahiliyah di situ, maka inilah kira-kira yang muncul tentang jahiliyah. Ada yang memang menuliskan jahiliyah itu seperti yang pertama ini dalam bahasa Arab adalah jahiliyah, konsep dalam agama Islam yang menunjukkan masa di mana penduduk Mekah berada dalam ketidaktahuan. Kemudian banyak lagi orang yang bertanya tentang jahiliyah itu, apa ini maksud dengan jahiliyah? Kemudian mengapa bangsa Arab pra-Islam dikenal sebagai bangsa jahiliyah? Dan macam-macam. Ada kondisi masyarakat Arab jahiliyah. Dan juga jawabannya juga beraneka ragam ya. Jadi ternyata jahiliyah itu menjadi sesuatu yang menarik untuk didiskusikan. Bahkan kalau di Google ini bisa kita lihat di sini ya, itu pertanyaan terkait dengan jahiliyah itu banyak sekali yang ingin diketahui oleh orang.
tentang bagaimana cara hidup masyarakat jahiliyah, agama apa yang dianut bangsa Arab sebelum Islam, ini kan jahiliyah. Apa alasan orang Arab menyembah berhala, apakah bentuk-bentuk jahiliyah. Jadi banyak sekali. Maka membicarakan jahiliyah itu sesuatu yang menarik. Kalau tadi ada orang yang begitu baik, begitu dermawan, bahkan seorang tokoh dari kaumnya, itu nanti oleh Rasulullah SAW diberikan gelar yang sampai dengan hari ini itu kita sangat terkenal. Sudah ada yang ingat siapa nama tokoh yang tadi sempat kita bicarakan? Abu Jahal ya Tat ya. Ya, siapa tadi itu? Abu Jahal. Abu Jahal. Pak Hamdani ya? Ya Tat. Yap. Betul sekali. Hmm. Jadi tokoh yang tadi kita sebutkan di awal bahwa bisa dibayangkan ya, orang kaya begitu dermawan, tapi kemudian oleh Rasulullah dikenal atau disebut, diberikan julukan sebagai Abu Jahal. Artinya bapaknya jahiliyahan, saking jahiliyahnya, saking kerasnya permusuhan terhadap Islam. Ini orang kalau dalam bangsa Quraisy dulu bukan kaleng-kaleng, karena salah satu dari dua Umar yang diharapkan oleh Rasulullah untuk masuk Islam. Jadi ada Umar bin Khattab, ada satu lagi Abu Jahal ini. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu. Abu Jahal ini dulu disandingkan oleh Umar bin Khattab. Karena memang dia ini dari Bani Makhzum, Bani yang klan Arab yang kaya raya. Dan bukan cuma sekedar kaya, tetapi juga dermawannya luar biasa. Tapi kenapa kemudian bisa disebut sebagai jahiliyah? Bahkan sebagai bapaknya jahiliyah, kan keterlaluan sekali. Bapaknya jahiliyah. Kalau bapaknya kucing kecil, Abu Hurairah, bagus. Cuma ini bapaknya jahiliyah. Nah, kalau tadi itu kita sebutkan jahiliyah itu dalam versi Google-nya adalah dalam bentuk semua hal, maka yang muncul itu tadi jahiliyah itu adalah bla 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 banyak sekali. Kalau kita kemudian tanyakan kepada Google tentang jahiliyah, kemudian kita lihat dalam bentuk berita, maka di era sekarang jahiliyah itu muncul seperti ini. 4 tanda jahiliyah di dalam Al-Quran, bla 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 dan seterusnya. Ada praktik child free zaman jahiliyah, anak perempuan dibunuh, macam-macam ya. Maka di sini juga ada isu, kalau kita ketikkan jahiliyah itu ada berita tentang jahiliyah. Ustadz Adi Hidayat juga sempat menanggapi isu child free itu zaman jahiliyah itu sudah ada. Jadi kalau ada isu sekarang berkembang lagi, berarti kita ini masih jahiliyah. Ya, yang tentu saja yang memberikan isu itu ya bukan kita ya. Mudah-mudahan kita juga nggak termasuk dalam jahiliyah. Tapi apa benar kita ini sudah bebas dari jahiliyah? Karena di sini juga kalau terkait dengan berita jahiliyah itu ada yang menarik. Sejarah bulan Rajab ternyata pernah diagungkan suatu kaum di masa jahiliyah. Kalau yang lain bisa nanti dicari sendiri ya. Sebetulnya jahiliyah itu seperti apa? Sampai hari ini apa sih yang terbenak dalam pikiran kita? Masih nggak sama atau udah berubah? Dari kalau tadi jahiliyah itu sekedar kebodohan, jahiliyah itu sekedar orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang Islam. Ada nggak yang mau berbagi dengan kita, sharing dengan kita di pagi hari ini? Kalau kita lihat dari mesin pencari yang paling tahu Google tadi itu tentang jahiliyah, ada nggak yang ingin
menambahkan informasi tentang jahiliyah. Monggo. Kita diskusi ya, santai, nggak serius banget, tapi ya sambil kita ngopi, mungkin kalau sudah ada kopinya diseruput dulu. Kalau yang ada teh ya teh gitu, karena mungkin ada yang nggak suka kopi. Ngopi ini jahiliyah apa enggak sih? Nah, kan. Walau alam. Ada yang punya pendapat tentang jahiliyah? Belum. Oh ya, tampaknya belum panas ini tentang jahiliyah. Dulu kalau kita lihat di berita yang praktik child free, ini ditanggapi beragam ya oleh beberapa orang ustadz. Termasuk ada dalam pelajaran sirah itu kisah yang kalau ustadz kami, ustadz kita, Ustadz Asep Sobari mengatakan bahwa yang tenar belum tentu benar. Bahwasanya di kalangan kaum muslimin itu tenar tentang kisah Sayyidina Umar bin Khattab yang kemudian mengubur putrinya hidup-hidup. Apakah itu benar? Ada yang tahu jawabannya? Benar atau salah? Kalau ibu-ibunya nggak menjawab, benar berarti. Gimana? Apakah pada masa dulu Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengubur putrinya hidup-hidup? Ada yang tahu? Yang di Zoom? Coba lihat. Pernah sewaktu beliau belum masuk Islam. Nah, ini ada yang jawab. Bahwa Sayyidina Umar dulu pernah membunuh putrinya sebelum masuk Islam. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Karena memang apa? Terkait dengan jahiliyah ini nanti ada kaitannya juga dengan Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar pernah berkata begini. Gimana bedanya Pak Faris? Nah, ketika kita nanti bicara tentang jahiliyah, ini ada kata-kata dari Sayyidina Umar. Umar bin Khattab pernah mengatakan innama tunqadu urul islami urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Kurang lebih artinya jejaring kekuatan Islam akan terurai satu persatu jika ada generasi Islam yang tumbuh tanpa mengenal jahiliyah. Nah, ini bahayanya. Maka saya kaitkan kasus ini dengan Sayyidina Umar. Nah, ini Bu Atika justru berbeda pendapat. Tidak pernah katanya. Ini harus dipertanggungjawabkan ya. Yang bilang pernah dan tidak pernah. Kira-kira yang benar yang mana? Pernahkah Sayyidina Umar di masa dulu belum mengenal Islam membunuh putrinya? Nanti ini sedikit ya, sedikit saya berikan apa itu namanya clue-clue. Nanti bisa dicari di podcast SCI tentang pembahasan tentang ini ada dibahas oleh guru kita Ustadz Asep lebih dalam tentang kisah itu. Tapi yang ingin saya tegaskan di sini tadi ketika ada dua jawaban yang berbeda, mana yang benar? Apakah
Sayyidina Umar pernah membunuh putrinya di masa jahiliyah ataukah tidak? Itu bisa dicari jawabannya. Tapi yang jelas bahwa kebiasaan orang-orang jahiliyah atau orang-orang Quraisy, orang kafir di masa dulu ketika ada yang membunuh putrinya itu adalah juga karena konsepsi jahiliyah. Karena anak tertua Umar adalah perempuan. Ya, itu yang paling mudah begitu memang. Karena Umar bin Khattab itu salah satu panggilan namanya adalah Abu Habs. Jadi kayak tadi itu Abu Jahal, bapaknya kejahiliahan. Nah, Abu Habs itu berarti bapaknya Habsnya itu siapa? Para ulama sepakat dinisbatkan kepada Habsah. Habsah itu siapa? Habsah itu adalah salah satu dari putri Umar. Dan putri Umar yang paling tua namanya Habs. Jadi kalau Habsah saja masih hidup sampai dengan Umar masuk Islam, bahkan menjadi salah satu ibunda kaum muslimin, maka tidak mungkin Umar itu pernah membunuh anaknya di masa jahiliyah. Nah, itu kurang lebih sekedar untuk mempersingkat ya, karena kalau membahas ini panjang. Tapi secara singkatnya kurang lebih seperti itu. Nanti bisa dicek lagi di videonya Ustaz Asep bagaimana penjelasan tentang kenapa ketenaran berita bahwa Sayyidina Umar pernah membunuh putrinya di masa jahiliyah bisa dicek di sana. Kita lanjutkan kaitannya dengan urgensi memahami jahiliyah. Nah, ini perkataan Sayyidina Umar, beliau mengatakan ini saat Islam itu sudah berjaya. Jadi beliau mengibaratkan bahwa Islam itu seperti jaring gitu, yang simpul-simpulnya amat sangat kuat. Tetapi simpul-simpul itu bisa terurai, bisa lepas satu persatu ketika ada generasi Islam. Ini sudah generasi Islam ya. Artinya orang Islam sendiri itu yang tumbuh tanpa mengenal jahiliyah. Artinya begitu penting makna jahiliyah bagi kita. Jangan sampai kemudian kita tumbuh sebagai generasi Islam di mana kita tidak mengenal jahiliyah. Atau kita hanya membatasi bahwa jahiliyah itu, misalkan tadi ya, jahiliyah itu adalah kebodohan. Jahiliyah itu tidak mengenal Islam. Bayangkan kalau tadi itu seperti yang di awal di Google. Setahu saya, kita tidak membicarakan orang lah ya, orang lain ya. Kita lepas dari. Tapi ini sudah menjadi isu bahwasanya orang yang mengisukan untuk tidak mau punya anak, tidak mau punya keturunan, itu kalau tidak salah kan juga beragama Islam ya. Saya kurang lupa nama tokohnya. Kayaknya sih selebgram sih. Cuman saya pernah lihat gitu, itu seorang Muslim. Jadi kalau generasi Islam yang tumbuh tanpa mengenal jahiliyah, ya kurang lebih seperti ini. Sudah menjadi tokoh, banyak yang mengikuti bahkan, tapi kemudian memiliki pemikiran yang jahiliyah. Kalau Abu Jahal jelas, namanya Abu Jahal, dia nggak kenal Islam. Mohon maaf, dia bukan nggak kenal Islam, tapi dia tahu Islam tapi nggak mau mengimani Islam. Karena beliau kemudian lebih memilih untuk menjadi musuh Islam. Maka sampai-sampai Rasulullah menggelari dia sebagai Abu Jahal karena harusnya sih dia bisa beriman gitu dengan segala yang dia miliki. Tetapi dia memilih untuk tidak beriman. Nah, generasi Islam tumbuh tapi tidak mengenal jahiliyah. Yang dipikir bahwa jahiliyah itu adalah kebodohan, keterbelakangan, kampungan, begitu-begitu. Jadi kalau saya ini setiap hari, bukan setiap hari ya, sering itu keluar negeri, pendidikan saya doktor gitu kan, pekerjaannya pengusaha, uangnya banyak, hartanya banyak, itu ada nggak kira-kira
yang mengatakan kalau saya ini jahiliyah. Mungkin 1-2 orang saja. Tetapi hal ini terjadi. Dan bahkan sesuatu yang mengerikan sekali. Generasi Islam tumbuh tanpa memahami dan mengenal jahiliyah. Ini sudah di warning oleh Sayyidina Umar. Dari sini sampai di sini, kira-kira saudara-saudaraku sekalian yang ada di Zoom, ada yang ingin memberikan insight, pendapat, kira-kira apa sih jahiliyah itu? Yuk. Ada yang mau open mic? Kita diskusi sambil ngobrol di sini. Ya, Apa sih jahiliyah itu sebenarnya? Ya. kalau menurut saya jahiliyah itu sebenarnya kan masyarakat kaum Quraisy itu sudah, kalau untuk peradaban sudah sangat maju gitu. Tapi untuk segi itu sayangnya tidak semaju peradaban dalam kehidupan dunianya. Jadi kalau saya sih mengambil pendapat kalau jahiliyah itu ketidaktahuan dari masyarakat kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Begitu, Ustaz. Ketidaktahuan kaum kafir Quraisy pada Tahu waktu itu. dengan nilai-nilai Islam walaupun peradabannya sudah maju. Apalagi kan tadi udah Ustaz jelaskan kalau Abu Jahal itu dia termasuk orang yang kaya raya, kemudian juga untuk segi bisnis juga orang-orang kaum kafir Quraisy itu sudah mengetahui sistemnya seperti apa, berarti kan mereka pintar dari segi peradaban. Tapi mereka untuk segi akhlak mungkin ya atau akidahnya belum mencapai setinggi itu, setinggi peradabannya. Gitu, Ustaz. Betul, ya cocok. Ada lagi yang lain? Yang offline sini boleh? Ada, ternyata kok beda ya jahiliyah ya. Karena nanti supaya kita bisa memahami dengan baik, Bu ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ketika kita misalkan ketemu dia ini, mohon maaf bukan berarti nanti diucapkan ya, kita ketemu tetangga kita, Bapak ini jahiliyah, bukan gitu ya. Atau kita mencari-cari orang-orang yang jahiliyah, bukan. Kita benar-benar harus memahami dengan tepat makna jahiliyah itu gitu. Karena jangan sampai kita hari ini salah. Karena kalau salah bahaya. Kayak tadi saya bilang, saya orang kaya, saya orang terhormat, punya posisi kehidupan yang mapan, bahkan jadi influencer. Tapi ternyata pemikiran dan pola hidupnya jahiliyah. Ini kan bahaya sekali. Kalau dia non-muslim, jelas lah ya, nggak usah kita bahas. Karena itu nanti bagian dari musuh Islam. Tapi kalau dia seorang Islam, tapi kemudian tidak mengenal jahiliyah, ya ini dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab akan kemudian membuat kekuatan Islam itu benar-benar akan terurai dan tercerai-berai satu kesatu. Ada yang ingin memberikan tanggapan lain tentang jahiliyah sebelum kita masuk ke pengertian jahiliyah? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Ini secara sederhana, jahiliyah itu berasal dari kata jahal, dari bahasa Arabnya. Jadi kalau yang ingin lebih dalam belajar bahasa Arab sama Ustadz Hafiz ya, beliau offline di sinilah nanti kita, biar enak, lebih mendalam. Ya, secara bahasa menurut Abu Ishaq Ash-Shirazi dalam Al-Luqma, ini bukunya ada berbahasa Arab juga. Kalau yang mau beli, ya bisa beli. Tapi kalau saya belum punya, sedih saya kalau baca buku berbahasa Arab. Sedih karena nggak ngerti ya. Aduh. Itu memiliki gambaran tentang sesuatu yang diketahui, tetapi berbeda dari yang seharusnya.
memiliki gambaran tentang sesuatu yang diketahui, tapi berbeda dari yang seharusnya. Jahal adalah persoalan yang terjadi pada 3 aspek, yaitu pengetahuan, keyakinan, dan perbuatan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ar-Raghib Al-Asfahani, Mufradat Azfas Al-Quran. Ini juga bukunya tebal, ya. Mufradat Al-Fas Al-Quran itu bukunya lumayan. Jadi kalau yang ingin belajar, ingin baca, insyaallah. Di sini, jadi jahiliyah itu asal katanya ini, gambaran tentang sesuatu yang diketahui tetapi berbeda dari yang seharusnya. Nah, kira-kira gimana ya? Kita tahu tentang gambaran sesuatu, tetapi kemudian berbeda dari yang seharusnya. Contoh kayak tadi, orang kaya, orang berilmu, tapi sesungguhnya berbeda dari yang seharusnya. Seharusnya apa? Nah, itu kan pertanyaan kita. Terus seharusnya apa? Apa yang salah dengan harta itu? Apa yang salah dengan pengetahuan, dengan ilmu? Apakah kita bisa mengatakan Korun yang kaya raya itu, yang hartanya begitu banyak, bisa kita katakan sebagai seorang yang jahiliyah? Firaun dengan kekuasaannya yang luar biasa, yang menjadi raja, bisa kita katakan kalau Firaun itu juga jahiliyah? Kalau yang lebih dekat dengan kita di masa Rasulullah SAW dalam Sirah Nabawiyah, tadi kita kenal Abu Jahal sebagai orang kaya, dermawan, terhormat di kaumnya, tapi kemudian disebut sebagai jahiliyah. Kira-kira dari sini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bisa memberikan gambaran yang sudah tergambar belum sebetulnya jahiliyah itu seperti apa? Dan adakah jahiliyah itu dalam diri kita? Jangan-jangan kita pun jahiliyah. Jangan-jangan kita hari ini masih memiliki sifat jahiliyah. Karena jahiliyah itu bisa menyerang siapapun. Masih ingat kisah salah seorang sahabat Nabi yang dikatakan bahwa dalam dirinya masih ada sifat jahiliyah. Kalau seorang sahabat saja masih punya jahiliyah, apalagi kita yang bukan sahabat Nabi, nggak ketemu dengan Nabi. Bahkan kalau kita kembali ke materi sebelumnya, sudahkah kita hari ini setiap hari meluangkan waktu 1 jam, 2 jam untuk membaca perjalanan sirah Rasulullah? Ataukah kita hari ini sudah betul-betul mencintai sirah Nabawiyah sebagaimana kita mencintai Al-Quran? Karena di materi sebelumnya kita mendengarkan bahwa pengajaran sirah itu harus sebanding lurus sebagaimana mengajarkan Al-Quran. Kalau kita memiliki kebiasaan tilawatil Quran 1 hari 1 juz, itu kurang lebih 1 jam. Maka adakah kebiasaan kita 1 hari 1 jam membaca sirah Nabawiyah? Kalau itu belum kita lakukan, maka bisa jadi, boleh jadi, di dalam hati kita ini masih ada jahiliyah. Jadi kalau kita melihat ada saudara-saudara kita yang hidupnya miskin misalnya, tidak sempat mengenyam pendidikan tinggi, jangan buru-buru kita katakan mereka itu jahiliyah. Demikian pula sebaliknya. Kalau kita punya tetangga, punya teman yang sukses hidupnya, menjadi orang kaya, ya kita juga nggak boleh mengatakan itu bapaknya jahiliyah. Tetapi kita bisa kemudian memberikan warning,
bagi diri kita, supaya kita mengenal betul sebetulnya siapa yang jahiliyah, siapa yang bukan. Karena hanya dengan mengenali jahiliyah ini dengan sebaik-baiknya pengenalan jahiliyah, maka nanti kita akan merasakan betapa Islam itu sesuatu yang amat sangat agung. Bahwa kehadiran Rasulullah SAW dalam kehidupan kita ini menjadi sesuatu yang betul-betul memang menjadi nikmat, menjadi rahmat, menjadi sesuatu yang la haula wala quwwata. Bila kalaulah tidak ada Rasulullah dan Al-Quran ini, habis kita. Habis. Kenapa? Karena tanpa Rasulullah, tanpa bimbingan wahyu dari Al-Quran, jangan-jangan kita semua ini masuk ke dalam kategori jahiliyah. Sampai di sini, ada yang ingin berbagi insight lagi? Atau ada yang ingin mengatakan, Pak, saya jahiliyah berarti. Jangan. Harapannya itu sebagai pengakuan pribadi untuk kemudian nanti menambah kekhusyuan Bapak Ibu sekalian, termasuk saya juga, ketika nanti kita sholat atau kita melakukan aktivitas kita, bahwa jangan kita masih jahiliyah. Begitu. Mudah-mudahan ya. Ini ada pertanyaan nih. Kemudian kira-kira nih, apa hubungan antara jahiliyah dengan ilmu? Ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Monggo. Apa sih hubungannya jahiliyah dengan ilmu? Apa hubungannya? Apa hubungannya baik-baik saja? Talak satu? Atau mereka ini teman baik, Pak, gitu kan, teman dari SD. Atau sekarang sudah menikah. Enggak, ayo, apa hubungannya? Hubungannya kak beradik? Di chat ada orang yang jahil dikarenakan tidak mengetahui ilmu. Ya, orang yang jahil karena tidak tahu ilmu. Betul, salah satunya itu. Orang yang jahil tidak tahu ilmu. Tetapi kalau tadi saya katakan orang dia berpendidikan, profesor, doktor. Tapi kemudian dalam kehidupannya membenci Islam. Jadi ilmunya seperti apa? Yang bisa tidak sama dengan jahiliyah. Ada orang yang ilmunya tinggi, kemudian jadi pengusaha sukses, hartanya banyak. Ternyata seperti Abu Jahal masih bisa jahiliyah. Jadi ilmu apa yang kemudian bisa membedakan dengan jahiliyah? Ayo. Dipertajam lagi. Ini karena online ya. Kalau offline udah kita saling bisa berdiskusi. Makanya memang harapan kita karena sudah tidak ada lagi COVID ya, kita bisa offline jadi biar lebih enak. Tapi enggak apa-apa. Boleh di kolom chat silahkan. Atau mau langsung raise hand, boleh. Open mic, boleh. Enggak masalah. Kita diskusi. Jadi apa ilmu yang bisa berbeda dengan jahiliyah? Ada lagi? Jangan dibilang kayak ujian ya. Ini kayak sekolah aja bertanya-tanya. Enggak ya. Kita diskusi di sini, maka ayo nggak apa-apa. Terbuka. Ada? Nah, kalau saya misalkan begini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita tahu dalam sirah Nabawiyah ya, ketika Rasulullah SAW itu diangkat menjadi nabi, begitu ya.
Itu wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah itu apa? Pasti kita tahu semua. Kalau nggak tahu ya nanti dicari tahu. Wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril adalah surat Al-Alaq, 5 ayat pertamanya ya. Iqra. Begitu kalau dalam riwayat-riwayat disebutkan ketika Jibril mendatangi Rasulullah itu Nabi kita, Rasul kita diminta untuk membaca Iqra. Iqra. Apa yang dibaca? Rasulullah nggak bisa membaca. Atau membaca apa? Bingung. Kebingungan Rasulullah SAW ini terjadi karena beliau melihat apa yang dicapai oleh kaum Quraisy pada masa itu, baik sebagai para pedagang ulung atau pencapaian-capaian peradaban yang begitu luar biasa, itu anehnya tidak membuat mereka kemudian bersifat rasional. Di mana mereka pada masa dahulu masih menyembah berhala. Berhala itu begitu banyak, bahkan di sekitar Mekah ada 300-an lebih berhala. Bisa dibayangkan orang-orang yang dengan pengetahuan begitu luar biasa, capaian peradaban yang hebat, tapi kok masih menyembah berhala, sesuatu yang jelas-jelas sebuah kemungkaran. Dalam perenungan Rasulullah di Gua Hira itu, ternyata Allah memberikan wahyu, memberikan solusi. Tapi solusinya tanpa diduga, yaitu Iqra. Baca. Bayangkan. Sesuatu yang begitu luar biasa, kemungkaran yang begitu luar biasa, rusaknya tatanan kehidupan. Karena sebelumnya kita pernah lihat ya. Tadi kalau kita baca di kolom yang slide-slide awal tadi, kalau kita ketikkan jahiliyah, itu kan banyak. Perilaku-perilaku jahiliyah, salah satunya adalah menyembah berhala. Ada yang kemudian pernikahan-pernikahan jahiliyah. Itu naudzubillah, banyak sekali hal-hal yang termasuk mengubur anak perempuan hidup-hidup. Itu kan jahiliyah. Tetapi solusinya adalah membaca ilmu. Di sini bisa kita tarik sebuah hal yang menarik. Kok begini? Bahkan kalau kita lihat lagi dalam kronologi sejarah sirah, saya ingin tanya, kesyirikan atau penyembahan terhadap berhala itu kan adalah kejahiliahan yang paling besar. Karena kalau kita tanya tentang jahiliyah, biasanya kan itu penyembah berhala dan seterusnya, apa itu primitif dan seterusnya lah gitu ya. Kira-kira kapan berhala-berhala itu dihancurkan oleh Rasulullah? Coba ada yang tahu jawabannya? Di kolom chat? Boleh. Kapan berhala-berhala itu yang banyak itu di Mekah dihancurkan oleh Rasulullah? Ada yang tahu? Penaklukan waktu Mekah. Sewaktu waktu Mekah. Yang lain? Yang belum jawab, jawabannya sama? Atau punya jawaban yang lain? Sama. Saat Fatu Mekah. Nah, pertanyaan berikutnya. Fatu Mekah itu terjadi kapan? Setelah berapa lama Rasulullah berdakwah? Ayo. Tulis di kolom chat. Kalau nggak mau open mic. Kapan? Berapa lama?
Bu Pipin, ya. Kapan Bu? Kan ini penaklukan Fatu Mekah kan ya? Ya saya benar jawabannya penaklukan Fatu Mekah. Kapan penaklukan Fatu Mekah itu? Atau Mbak Fepti? Kapan penaklukan Fatu Mekah? Atau Fatu Mekah? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang guru matematika di sini? Ayo. Ya nggak usah tahunnya ya, tahun berapa? Berapa tahun ya jumlahnya aja? Atau masih bingung? Jadi, nah ini apa yang kemarin sempat dibahas juga oleh Ustadz Farizal ya, bahwasanya kan kita kalau ingin membangun peradaban itu butuh paling tidak ya modal kita memahami sirah itu 50 tahun. Nah 50 tahun itu ada pembagiannya. Termasuk di grup kita, itu kan sudah ada materi-materinya secara kronologis mulai dari masa sebelum atau pra kenabian sampai kemudian nanti Rasulullah wafat. Nah, Fatu Mekah itu adalah salah satu peristiwa sejarah. Termasuk hari ini. Hari ini kita sedang merayakan kalau dalam bahasa kaum muslimin itu kan salah satu hari besar umat Islam merayakan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj ini terjadi kapan? Gitu kan? Kenapa terjadi Isra Mi'raj? Apa hikmah Isra Mi'raj? Nah, tapi materi kita hari ini masih jahiliyah ya. Jadi kita nggak bahas tentang Isra Mi'raj. Tetapi nanti Isra Mi'raj akan bagian dari itu, termasuk juga peristiwa Fatu Mekah. Nah, gimana cara menghitung peristiwa Fatu Mekah? Kemarin kan ada yang kita sudah ada periodisasi dakwah Rasulullah. Berapa tahun Rasulullah berdakwah di Mekah? Kemudian berapa tahun Rasulullah berdakwah di Madinah? Nah, itu dibaca lagi bukunya, termasuk buku-buku sirahnya kita baca lagi. Supaya apa? Supaya kita betul-betul kan tadi dari pekan kemarin kita di komunitas ini kan memang ingin mempelajari sirah Rasulullah SAW. Maka nggak usah ragu-ragu membaca bukunya. Kalau Ustadz kami sering menyampaikan kalau kita ingin betul-betul mempelajari surah Nabawiyah, mestinya nggak usah bingung ketika menghadapi dua pilihan, membeli buku sirah atau jajan bakso, gitu kan? Maka jawabannya udah langsung, apa jajan bakso ya? Berarti belum semangat. Berarti beli buku sirah, belajar buku sirah, belajar terus. Bila perlu tadi setiap hari 1 jam kita belajar membaca buku sirah. Insya Allah nanti ada perubahan kalau kita melakukan itu. Sama ketika dulu kita nggak pernah melakukan kebiasaan membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, coba deh baca Quran 1 hari 1 juz. Kan terasa ya ada perbedaan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita membiasakan untuk 1 jam membaca buku sirah, nanti akan ada. Jadi kurang lebih Fatu Mekah itu terjadi setelah 21 atau 23 tahun lah ya. Atau 20 tahun lah, kira-kira seperti itu Rasulullah berdakwah. Bayangin, kemungkaran yang paling besar, kejahiliahan, itu baru dihancurkan oleh Rasulullah setelah 20-an tahun berdakwah. Apakah itu bukan kemungkaran? Kemungkaran. Siapa yang bilang jahiliyah atau menyembah berhala bukan kemungkaran? Tapi kenapa baru dihancurkan setelah sekian lama berdakwah? Tidak di awal-awal. Kalau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu kan dulu ada kisahnya dalam Al-Quran yang beliau menghancurkan berhala-berhala sampai menyisakan berhala yang paling besar. Nah, Nabi kita melihat fenomena kejahiliahan manusia saat itu, ternyata diberikan solusinya adalah Iqra. Bukan menghancurkan berhala. Nah, ini menarik sebetulnya untuk kemudian kita bahas. Bahwa ternyata lawan dari jahil itu adalah kata ilmu. Tapi ilmu apa? Nah, tadi itu kan.
Jadi seorang profesor, doktor, sarjana sekalipun hari ini bisa saja dikatakan jahiliyah. Kalau ilmu yang dikuasai bukanlah ilmu yang dimaksud untuk melawan jahiliyah. Jadi kalau sekedar ilmu-ilmu dunia saja, ilmu-ilmu yang tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu yang kalau dalam bahasa Quran disebut wahyu, itu masih jahiliyah. Karena semua ilmu-ilmu itu harus tunduk kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang dimaksud di sini adalah bukan sekedar pengetahuan terhadap aspek-aspek lahir dari sesuatu yang terukur dengan panca indera, tetapi ilmu ini mencakup pengetahuan dan rasa yang mendalam terhadap sesuatu yang meliputi seluruh tahapan wujud dari asal usul hingga tujuan akhir. Nah, gampangnya gini, Bu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, hari ini kan kita sering melihat ya atau mendengar film-film yang sifatnya futuristik gitu ya. Bahwasanya ada makhluk-makhluk seperti alien yang menginvasi bumi. Para ilmuwan barat yang kemudian mereka mengatakan nanti kalau bumi ini hancur kita akan pindah ke Mars. Maka kemudian dilakukan penelitian-penelitian sebenarnya di Mars itu bisa nggak sih kita hidup di sana gitu kan. Memang kemudian memunculkan kecanggihan gitu ya. Kenapa sih mereka bisa seperti itu? Karena mereka tidak memahami konsep dasar ilmu. Yang sebenarnya bahwasanya mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah. Bahwa mereka hari ini memahami kematian sebagai sebuah tragedi. Sehingga hidup di dunia ini benar-benar harus hidup gitu. Ya menikmati segala sesuatu yang memuaskan panca indera. Toh bahwa kalau mati ya jadi tragedi, jadi rugi. Mereka tidak menyadari bahwa setelah kematian itu nanti ada pertanggungjawaban. Nah, konsep ini konsep jahiliyah. Maka orang-orang yang tidak menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya, tidak menjadikan wahyu sebagai pedoman hidupnya, yaitu jahiliyah. Siapapun dia. Kembali kepada perkataan Umar tadi, bahwa jahiliyah itu sesuatu yang kalau tidak dikenal bisa menghancurkan ikatan Islam, membuat Islam tercerai-berai. Nah, kadang-kadang kita kan belajar Islam itu dari sudut-sudut yang kecil, dari fikihnya saja, dari muamalahnya saja, dari hal-hal yang sifatnya lebih banyak kepada ibadah saja. Ya ini yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena kalau belajar seperti itu ya tidak salah juga, tetapi kemudian tidak utuh memandang Islam. Sehingga kadang orang sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, sedekahnya rajin, tetapi kemudian tidak memahami konsep jahiliyah. Nah ini berbahaya. Maka pada kesempatan hari ini kita sebelum membahas lebih jauh tentang sirah nabawiyah, hal yang pertama harus kita kenali dan pahami baik-baik adalah masalah jahiliyah. Al-Quran menegaskan Allah adalah sumber ilmu. Ilmu berasal dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ini yang kemudian bisa menjadi jawaban kenapa wahyu pertama itu adalah Iqra. Karena segala macam permasalahan jahiliyah yang ada di dunia ini solusinya Iqra. Membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menjadi solusi dari begitu banyak kejahiliahan yang ada di muka bumi ini. Yaitu ilmunya Allah. Kalau ilmu yang bukan ilmunya Allah tetap akan membangun peradaban tetapi jahiliyah. Tidak akan pernah menghasilkan peradaban yang sesungguhnya. Sampai di sini ada yang ingin diskusi? Atau ada yang tidak setuju mungkin? Monggo, kita diskusi. Sudah 1 jam lebih ya? Udah mau habis waktunya ini. Sementara slide-nya kayaknya masih panjang. Gimana? Bapak Ibu ada yang mau apa? Ada yang sudah paham tentang jahiliyah atau malah bingung loh sebenarnya Pak ini jahiliyahnya apa ya gitu.
Nanti kita akan dapat. Insyaallah. Ada yang ingin menyampaikan tentang jahiliyah yang itu juga saya sampaikan, punya pendapat yang berbeda tentang jahiliyah, monggo Bapak Ibu. Ada? Ini pada sepi-sepi gimana? Ini salah satu ya kita berbahagia dengan adanya COVID ini, kemudian kita bisa membuka ruang diskusi atau kajian yang lintas daerah ya, lintas waktu, lintas bahkan lintas benua. Kalau misalkan kita bisa menghadirkan saudara-saudara kita yang ada di benua-benua berbeda dengan kita, bisa dengan Zoom ini. Tetapi kadang ada kelemahannya, memang salah satunya ini karena kita tidak kemudian langsung bisa cepat ya berinteraksi. Kita memang sedang membangun komunitas ini sebagai komunitas yang kebersamaan. Gitu. Artinya nggak apa-apa kita berdiskusi. Ada yang mungkin lebih memahami tentang jahiliyah, nggak apa-apa disampaikan Bapak Ibu sekalian. Konsep kita di sini memang kalau kita lihat di flyer-flyer kita itu selalu pemateri yang ada di depan ini itu sebagai pemantik diskusi. Jadi kita ingin forum kita betul-betul hidup, nggak apa-apa. Kita diskusi di sini bukan berarti nanti saya yang menyampaikan 1 jam, terus kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, nanti kalau nggak ada kita selesaikan Zoom-nya. Enggak. Ini forum diskusi. Monggo kalau memang ada yang ingin diskusikan, nggak apa-apa disampaikan. Kalau nggak ada ya terpaksa saya tanya lagi. Saya nanya lagi, apa hubungan antara jahiliyah dengan risalah? Nah, gitu. Ada yang punya jawaban nggak kira-kira, punya pendapat? Nah, ini Bu Atika mengatakan nih, tapi masih ada orang yang ikro tapi masih tetap jahil. Nah, ini ikro apa nih? Ikro itu ikro. Oh, maksudnya ikro memahami Al-Qur'an ya. Dia membaca Al-Qur'an tetapi kemudian masih jahil. Nah, itu dia. Membaca Al-Qur'an masih jahil. Ada yang seperti itu? Ada lah. Mereka kaum Khawarij salah satunya. Bahkan kejahilan mereka luar biasa gitu ya. Mereka membaca Al-Qur'an, mereka dekat dengan Al-Qur'an, tetapi dengan Al-Qur'an dan kedekatan mereka kepada Al-Qur'an, auzubillah ya. Mereka itulah yang kemudian membuat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajah menjadi syahid. Orang-orang Khawarij. Jadi orang-orang Khawarij itu yang membaca Al-Quran begitu hebat, masih bisa seperti itu. Apalagi kita yang hari ini, mohon maaf, termasuk saya, itu membaca Al-Qurannya belum sehebat teman-teman Khawarij. Tapi, ya alhamdulillah hari ini saya nggak jahiliyah lah insya Allah. Nggak seperti Khawarij berniat ingin membunuh khalifah. Itu kan luar biasa. Bayangin membaca Quran tapi bahkan membunuh khalifah. Mengatakan Ali itu layak masuk neraka. Sesuatu yang kemudian sangat-sangat jahiliyah. Nah, kok bisa seperti itu? Ya bisa, karena memang jahiliyah itu kan kalau tadi di awal dikatakan Iqra itu baru solusi awal. 5 ayat pertamanya bisa dibacakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Jadi panjang dan masih ada 6 ribuan ayat yang berkaitan dengan Iqra itu. Artinya yang harus dibaca oleh kita, yang harus dipelajari oleh kita supaya kita tidak masuk ke dalam jahiliyah itu banyak. Banyak sekali. Maka mempelajari sirah Nabawiyah, mempelajari perjalanan hidup Rasulullah, ini bukan perkara yang sederhana, bukan perkara yang bisa dibilang
aduh hari gini kok masih belajar sirah. Bukan. Justru inilah perkara yang amat sangat penting. Dimana kalau kita tidak memahami sirah nabawiyah, ini yang berbahaya. Jangan-jangan nanti kita sudah iqra Al-Quran, tapi kita masih jahiliyah. Jangan-jangan kita hari ini sudah merasa menjadi seorang muslim, ternyata kita masih jahiliyah. Nah ini yang paling berbahaya. Dan ini yang tidak kita inginkan generasi Islam kita hari ini, mereka tumbuh sebagai Islam yang kemudian ternyata tidak mengenal jahiliyah. Kenapa harus mengenal jahiliyah? Karena Allah Subhanahu wa taala itu senang membanding-bandingkan. Kalau dalam kita kan sekarang ini nggak senang ya kalau dibanding-bandingkan ya. Jadi apa-apa jangan dibanding-bandingkan lah apa katanya kan. Saya dengan dia kan beda memang ya. Bukan begitu maksudnya. Tetapi Al-Quran itu, bukankah kita ketika membaca surat Al-Fatihah itu Allah suka membandingkan. Kalau Allah mengatakan jalan yang lurus itu seperti apa? Allah bandingkan jalan lurus itu. Kan kecualinya ada. Yang bukan jalan lurusnya itu ada. Yaitu jalannya orang-orang yang apa? Yang sesat. Dan apa? Perbandingannya dari surat Al-Fatihah, surat terakhir Al-Fatihah. Itu kan perbandingan. Kami nggak ingin jalannya orang-orang yang sesat dan jalan-jalannya orang-orang yang zalim. Jadi yang kemudian para ulama mentafsirkan itulah jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi dibandingkan sama Allah. Jadi Allah itu selalu memberikan perbandingan. Kalau Allah katakan surga itu dengan segala kenikmatannya, maka Allah bandingkan juga dengan neraka dengan segala siksaannya. Jadi memang sudah setelah ini ada perbandingan-perbandingan. Maka kemudian pada kesempatan hari ini untuk mengenal jahiliyah saya pun kemudian membandingkannya antara jahiliyah dengan ilmu. Sekarang antara jahiliyah dengan risalah. Sebenarnya apa sih hubungannya gitu kan? Apa perbandingannya? Kita masuk ke dalam nih, ke dalam bagian sirah. Di mana jahiliyah itu adalah istilah yang dimunculkan sendiri oleh Al-Quran untuk menggambarkan kondisi umat manusia sebelum Islam yang menyimpang dari petunjuk Allah. Jadi di sini secara garis besar kita bisa mengatakan bahwa siapapun mereka yang tidak mendapatkan petunjuk Islam atau menyimpang dari petunjuk ajaran Allah, maka mereka itu adalah orang-orang jahiliyah. Jadi jahiliyah ini adalah sesuatu yang sifatnya universal, kemudian merusak tatanan. Jadi kehidupan manusia yang secara tatanan kehidupannya maju sekalipun, tetapi tidak ada petunjuk Allah di situ, maka dia jahiliyah. Maka disclaimer di sini dikatakan bahwa manusia jahiliyah itu tidak mesti primitif. Tidak mesti terbelakang, tidak memiliki pengetahuan, tapi bisa saja berwawasan, berpengetahuan, dan mampu berkarya namun tidak sesuai dengan hakikatnya. Nah itu tadi. Jadi kalau mereka yang hari ini katakanlah bergelar doktor, profesor, berpendidikan, seorang sarjana, sekolah, berpendidikan tinggi, berwawasan luas, orang kaya sekalipun, tadi Abu Jahal itu ternyata orang kaya, orang-orang yang kemudian dermawan juga, tetapi ketika kemudian hakikat dari apa yang seharusnya digunakan atau dimanfaatkan itu tidak sesuai dengan peruntukan yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala atau menyimpang dari petunjuk Allah, itu semua adalah jahiliyah. Masyarakat dunia sebelum Islam itu mencapai kemajuan yang luar biasa di berbagai bidang. Bangsa Romawi, Persia, India, China, dan lain-lain itu berhasil membangun peradaban. Suku Quraisy di Mekah berhasil menjadi penentu perdagangan di Jazirah Arab dan dunia. Tapi kemajuan yang mereka capai hanyalah peradaban jahiliyah. Coba bisa dibayangkan hari ini. Romawi, peninggalannya bisa kita saksikan sampai hari ini. Ada Kolosium. Di Persia juga begitu. India apalagi. Cina. Bayangkan tembok Cina ini, kita bisa kebayang tembok Cina dan seterusnya.
Ada peradaban-peradaban yang luar biasa. Kalau yang sebelum Islam, kita kenal sampai hari ini ada piramid. Itu bangunan dibangun pada masa Firaun. Luar biasa peradabannya. Atau kaum-kaum yang disebut dalam Al-Quran. Mereka ya bahkan yang ada yang membangun rumahnya itu di tebing. Bayangkan. Ada tebing dijadikan rumah. Tetapi mereka semua karena menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dikategorikan sebagai jahiliyah. Kalau kita hari ini membangun sebuah peradaban tanpa dibimbing wahyu, hati-hati karena peradaban yang kita bangun sesungguhnya bisa jadi menjadi peradaban yang jahiliyah. Jadi jangan dikira bahwasanya masa lalu yang primitif-primitif itu primitif yang mana? Karena kalau kita jangan sampai mengikuti primitif ini dalam bahasanya siapa? Charles Darwin ya kan. Yang mengatakan bahwa manusia itu dari kera. Hidupnya manusia masa lalu itu kayak apa kalau di filmnya apa ya itulah ya. Oh, nggak mengerti bahasa. Bahasanya wow dan seterusnya enggak. Pakaiannya enggak apa itu kayak enggak berpakaian. Bukan itu. Jadi jahiliyah itu bukan itu. Apa? Primitif itu dalam arti yang itu kemudian jahiliyah bukan, enggak mesti itu jahiliyah itu. Bahkan di masa sekarang pun, era sekarang pun, kita pun hari ini bisa jadi menjadi manusia jahiliyah. Selama tadi tidak berpedoman kepada wahyu. Tidak berpegangan kepada wahyu. Makanya kehadiran risalah Islam itu menjadi sesuatu yang amat sangat bernilai. Amat sangat berharga. Amat sangat rugi kalau kemudian kita tidak mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Karena itulah yang bisa membebaskan kita dari kejahatan. Peradaban hari ini, siapapun yang membangunnya, kalau tidak dibangun dengan pedoman wahyu, bisa jadi akan menjadi jahiliyah. Kita flashback sedikit tadi ya. Kenapa orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy pada saat itu membunuh anak-anak perempuannya. Dahulu konsepsi tata kehidupan masyarakat jahiliyah itu mengagungkan kemuliaan. Bagi mereka yang disebut dengan orang-orang yang mulia itu adalah orang-orang yang memiliki harta, orang kaya. Kemudian dengan kekayaannya itu mereka beramal, berderma. Jadi dengan kekayaan itu mereka menjadi orang yang dermawan. Baru mereka akan disebut sebagai orang-orang yang mulia. Itu konsepsi jahiliyah. Mereka tidak pernah peduli dari mana mereka mendapatkan harta. Halal haram, hantam lah kalau dalam bahasa itu. Tapi mereka kemudian juga dermawan. Dalam sirah nanti bisa kita lihat Abdullah bin Jud'an kalau nggak salah itu ya. Itu pernah melakukan open house setiap malam. Jadi setiap malam itu pembantu-pembantunya, budak-budaknya selalu mengumumkan, ayo hari ini kita nggak usah masak, semuanya tinggal datang aja ke rumah Abdullah bin Jud'an, kemudian mereka akan diberikan makanan. Kemudian kita tahu Abu Jahal seringkali open house di rumahnya, menggratiskan makanan, berbagi makanan. Nah kalau kita lihat hari ini, lebih parah kan konsepnya daripada jahiliyahnya orang Arab. Di mana hari ini kita kalau ketemu sama orang kaya, kemudian kita orang kayanya pelit sekalipun kita tetap menghormati. Bukan berarti saya menganjurkan ya kalau ketemu orang kaya yang jahiliyah kita nggak hormat, enggak juga. Bukan gitu maksudnya. Tetapi konsepsi orang Quraisy saat itu bahwa kalau orang kaya nggak dermawan juga nggak mulia. Orang kaya harus dermawan, baru dikatakan mulia. Sehingga orang-orang miskin pada saat itu merasa nggak mungkin bisa hidup mulia. Karena mereka nggak punya kekayaan. Apalagi kalau misalkan lahir anak perempuan. Tambah nggak mungkin lagi mereka jadi orang kaya. Karena yang ada nanti anak perempuan ini justru menjadi beban bagi kehidupan mereka. Maka sebagian orang-orang kafir Quraisy yang miskin itu kemudian melakukan tindakan jahiliyah, menguburkan anak-anak mereka, anak-anak perempuan mereka. Jadi itu sangat banyak nanti ayatnya dalam Al-Quran juga menjelaskan. Jadi konsepsi ini, tata hidup ini
di mana kemuliaan itu diukur dari kekayaan dan kedermawanan, kemudian Allah ganti. Apa yang diganti oleh Allah? Ternyata Allah kemudian menggantinya dengan sistem dari Al-Quran bahwa kemuliaan itu didapatkan dengan ketakwaan. Sehingga kemuliaan itu terbuka sekarang. Bahwa orang miskin hari ini bisa mulia. Orang miskin saat itu bisa mulia. Sehingga sahabat-sahabat Rasulullah seperti Bilal bin Rabah yang saat itu menjadi budak, itu melihat ada peluang untuk menjadi mulia di sini dengan menjadi pengikut Islam. Maka kemudian beliau rela mengorbankan apapun asal menjadi Muslim. Bahkan sampai kemudian disiksa sedemikian rupa. Karena dia melihat dan tahu, sekarang saya bisa merdeka. Walaupun secara fisik dia tidak merdeka karena dia masih menjadi budaknya Umayyah. Tetapi secara jiwa dia merdeka. Kenapa? Karena ternyata untuk menjadi mulia itu bukan harus orang kaya. Bukan harus dermawan. Tetapi ia yang paling banyak bertakwa. Dan lebih hebatnya lagi nanti dengan konsep ini, itulah kenapa Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan itu menjadi orang kaya sekaligus dermawan. Gitu. Jadi kalaupun sudah menjadi Muslim, nggak boleh juga kita kemudian nggak dermawan, nggak. Atau menjadi miskin terus menjadi Muslim berislam terus nggak usah kaya, salah. Tetap kekayaan boleh, tetapi ingat, kemuliaan itu bukan hanya sekedar kaya dan dermawan, tetapi harus bertakwa. Takwa itulah nanti yang melahirkan kekayaan dan kedermawanan. Jadi menjadi orang kaya, yang takwa, yang dermawan, itulah yang dimulai kita. Ada yang mau diangkat menjadi orang kaya, dermawan, dan bertakwa? Mau ya? Mau banget ya kan? Ya itulah yang ingin kita capai. Jadi sistem jahiliyah itu kemudian diganti seperti itu. Islam itulah yang kemudian menunjukkan, ayo kalau mau jadi kaya, itu berislamlah, berimanlah kepada Allah. Karena dengan begitu posisi manusia jadi sama. Tidak ada lagi budak. Itulah yang kemudian dipahami oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya. Loh kok enak betul gitu ya. Kok saya bisa satu level dengan budak-budak saya yang seharusnya mereka memang nggak bisa dong. Nah itu yang mereka nggak terima, kemudian mereka memusuhi Islam. Apakah hari ini konsep seperti itu tidak ada? Ternyata masih ada. Hari ini kalau ada orang-orang yang merasa dirinya kaya, hartanya banyak, kemudian dengan begitu mudahnya merendahkan orang lain, menganggap mereka-mereka yang tidak sekaya mereka sebagai orang-orang yang rendah, itu mereka jahiliyah. Jadi nggak mesti primitif, nggak mesti terbelakang. Hati-hati dengan jahiliyah. Apalagi mereka Islam. Kalau mereka mengaku beragama Islam tapi berperilaku jahiliyah, nah berarti mereka belum memahami Islam dengan baik dan sempurna. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Monggo. Yang offline mungkin ada yang ingin menambahkan? Di kolom chat yang mau raise hand tentang jahiliyah. Jadi bisa dipahami ya Nur ya. Jahiliyah itu gitu Nur. Jadi nggak mesti jadi orang miskin, primitif, terus jahiliyah. Enggak. Bisa jadi orang yang miskin itu justru mulia. Dan sebaliknya, jauh kita memandang kalau kita kaya ini langsung otomatis mulia. Mohon maaf, berarti Anda iya satu level dengan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Kalau merasa hari ini menjadi orang kaya, orang terpelajar, berpendidikan, kemudian punya jabatan, tetapi kemudian tidak bertakwa dengan segala yang dia miliki itu, mohon maaf, levelnya masih selevel Abu Jahal.
Ya, mana? Zalimnya ngapain? Ya pokoknya zalim lah ya. Ya kalau zalim sewenang-wenang itu bukan hanya sekedar jahiliyah, itu sudah lebih dari jahiliyah. Oh iyalah. Itu apa namanya? Perusak itu ya kalau dalam konsep umumnya ya jahiliyah, tersebutnya jahiliyah. Jadi mereka yang tidak menjadikan wahyu itu sebagai petunjuk hidupnya jahiliyah. Ya kan orang zalim itu karena nggak kenal wahyu kan. Pernah nggak ngelihat Rasul dan para sahabat itu berbuat zalim? Ya ada sih sahabat yang zalim ya, tapi kemudian dibimbing oleh wahyu, selesai urusannya. Tapi kalau Rasulullah, ya nggak pernah kita melihat Rasulullah itu berbuat zalim. Nggak pernah. Kenapa? Ya karena Rasulullah SAW itu sudah menjalankan pedoman hidup, yaitu wahyu Al-Quran. Maka ketika Bunda Isa bertanya, gimana sih akhlaknya Rasulullah? Disederhanakan dengan mengatakan akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Makanya supaya kita nggak terhindar dari sifat zalim, terhindar dari sifat jahiliyah, satu-satunya jalan adalah yang mengislamkan diri kita dengan Islam yang kafah, yang sempurna. Kalau sekarang belum, ya nggak apa-apa, belajar terus. Gitu. Jangan berhenti, karena memang tidak ada yang sempurna, tidak ada yang suci dari dosa, nggak ada yang maksum, karena kita hari ini tidak ada nabi lagi. Nabi cuma cukup satu, terakhir, yaitu Rasulullah. Di kolom chat, ada yang ingin berpendapat, apakah sifat merasa paling sunnah dan meremehkan yang lain, apakah termasuk khawarij? Bagaimana agar kita terhindar dari sifat tersebut? Ini merasa paling sunnah ya Pak? Merasa paling sunnah dan meremehkan yang lain, apakah termasuk khawarij? Oke teman-teman, mungkin ada yang punya pendapat dari pertanyaan Pak Nurholis, ini menarik gitu ya. Merasa paling sunnah. Nah, gimana? Ada yang punya pendapat? Pak Farizal? Ayo mas, lain deh. Saya nggak hafal nih nama-namanya. Atau di kolom yang lain, ini pertanyaan menarik ya. Apakah sifat merasa paling sunnah? Nah, definisi sunnahnya apa dulu nih ya? Balik ditanya. Definisi sunnahnya apa dulu nih? Ya, biar betul. Jadi kita samakan persepsi dulu. Jadi yang merasa paling sunnah ini apa? Sunnahnya yang mana? Karena setahu saya gitu ya, kalau misalkan sunnah yaitu berarti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka itu kan tidak apa itu bahasanya, yaitu baik semua gitu loh, itu kebaikan semua. Tapi kalau ada orang yang merasa paling sunnah, kemudian itu karena dia salah dalam memahami sunnah, nah ini yang ya bisa kita sebut sebagai orang jahiliyah gitu ya. Tekstual. Lain. Balikan ya. Ini juga yang sunnah itu juga
Hmm. Baik, terima kasih Pak Farizal. Ini di Bapak Ibu tadi di Zoom yang lain bisa kedengar ya. Kalau saya di sini dengan teman-teman yang offline jelas ya. Ya. Waduh. Baik. Nah, tadi di sini pendapat dari teman-teman yang offline di sini bahwa hari ini ada sebelum kita masuk tentang Khawarij dan Sunnah tadi ya, bahwa itu berbeda. Khawarij dengan Sunnah itu justru yang berlawanan. Mereka kaum Khawarij itu tidak nyunah aslinya, gitu. Mereka berbeda, menyimpang dari Sunnah. Jadi Khawarij itu satu apa itu namanya, satu pemahaman yang berbeda. Mungkin suatu saat kita akan bahas khusus tentang Khawarij. Nah, Sunnah itu dalam definisi kita hari ini itu kan seringkali sudah mengalami distorsi makna. Sunnah itu seringkali hanya dikaitkan dengan bab fikih saja sebagai salah satu bagian kecil dari ilmu Islam. Padahal sunnah itu sangat amat luas. Artinya 23 tahun Rasulullah SAW berdakwah itulah sunnah. Ditambahkan ada sunnah Khulafaur Rasyidin. Maka kembali ke pernyataan Pak Farizal di awal, bahwa kalau kita ingin membangun peradaban Islam, modal utama ini baru modal ya. Kita belum bergerak. Modal utamanya adalah 50 tahun perjalanan Islam. Kalau itu sudah didapatkan, pemahaman itu 100% didapat, mudah-mudahan langkahnya menjadi lebih terarah. Jadi baru modalnya 50 tahun. Nah, kita nanti berapa tahun ini belajar sirah ini? Mudah-mudahan nggak selama itu ya. Kita cukup setahun ini kita perdalam lagi. Apalagi kalau teman-teman semua rajin kemudian membaca literatur, buku sirah, ya 1, 2, 3, 5, 10 masih kurang. Karena Ustadz Asep itu menyampaikan di Rumah Sirah itu ada 150-an judul buku. Jadi masih banyak. Kalau kemarin sempat disampaikan di awal kita bahwa yang membahas tentang sirah itu ada 3.000-an judul buku. Artinya memang kita mesti banyak belajar. Jadi untuk terhindar dari jahiliyah tadi itu ya mau tidak mau harus belajar. Kan tadi solusi dari supaya kita terhindar dari sifat jahiliyah adalah iqra. Kita memahami Al-Qur'an, kita memahami Islam dengan sempurna. Nah, supaya dengan sempurna dengan apa? Salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh Lampung Sirah Center ini adalah menghadirkan pembelajaran sirah itu berjalan beriring dengan pembelajaran Al-Quran. Jadi Al-Quran dengan sirah adalah saling berhubung kait, tidak boleh salah satunya kemudian dikecilkan. Belajar Al-Quran saja tanpa sirah nggak bisa. Belajar sirah nggak baca Al-Quran nggak boleh. Jadi dua-duanya harus seiring sejalan. Itu mungkin apa kita berpendapat atas pertanyaan yang tadi. Nah, kalau kita kembali ke bagian terakhir ya, ini mungkin dari pertemuan kita untuk pertama mengenal tentang jahiliyah. Mengapa sih jahiliyah itu begitu dominan hari ini? Bahkan kalau kita melihat kanan kiri kita, bisa jadi hari ini kita akan melihat begitu banyak praktek jahiliyah. Kalau tadi kita mengatakan, oh ada di tetangga saya itu orang Islam, orang kaya sih. Tapi kalau lihat dari penjelasan yang sudah kita bahas tadi, kayaknya Pak mereka masuk jahiliyah. Nah gitu kan. Iya Pak, saya ada dosen Pak di kampus saya, profesor, doktor. Tapi kalau melihat dari apa yang tadi sudah kita diskusikan, kayaknya dosen saya ini jahiliyah juga Pak, gitu kan. Jadi kok bisa gitu ya, jahiliyah begitu dominan dalam kehidupan kita. Ada yang ingin berpendapat mungkin? Boleh, mau open mic? Yang di rumah? Mau di kolom chat? Boleh. Mengapa jahiliyah itu begitu mendominasi dalam kehidupan kita hari ini? Ada?
Nah, saya kasih clue-nya aja dah. Ini ya. Ini juga yang lain. Jadi, saya ingin sampaikan sebagai penutup diskusi kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini bahwa jahiliyah ini adalah persoalan universal. Ya. Jadi jahiliyah ini adalah sebuah persoalan universal, artinya persoalan yang umum, yang besar, di mana dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim bahwa Allah itu memandang penghuni bumi, maka dia murka kepada mereka semua, baik bangsa Arab maupun bukan bangsa Arab atau bangsa Ajam, kecuali sisa-sisa dari ahlul kitab. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dulu memandang bumi ini sebelum kehadiran Islam itu dengan pandangan kemurkaan. Sebabnya banyak. Salah satu yang paling utama adalah karena agama-agama yang dulu Allah berikan melalui para nabi yang berkelanjutan dimulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam itu sudah banyak nggak otentik lagi. Dirubah-rubah sesuka hati. Hari ini kita nggak akan mendapatkan lagi Taurat, Zabur yang asli, bahkan Injil yang asli, yang beredar di tengah-tengah kita itu pun nggak akan pernah dapat. Yang beredar sekarang ini kan sudah banyak, revisi-revisi, distorsi, nggak asli lagi. Sehingga yang bisa satu-satunya sebagai kitab yang memang Allah jaga kemurniannya ya Al-Quran. Dan Islam inilah menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi semua kehidupan di dunia ini agar tidak ada lagi konsepsi jahiliyah. Nah, karena itu memahami Islam dan memahami surah Nabawiyah itu menjadi suatu hal yang wajib bagi seorang muslim kalau ingin membangun peradaban. Karena peradaban itu kalau tidak dibangun dengan Islam, maka tidak akan ada yang bisa membangun peradaban. Hari ini kita berpikir Barat itu peradabannya maju. Tetapi apakah kemajuan Barat itu bisa menaungi seluruh manusia? Tidak. Di sebagian dunia Barat sana, itu tidak fair dalam memahami toleransi beragama. Bukankah saudara-saudara Muslim kita sana diskriminasi? Kalau kita ke negara-negara yang mayoritasnya bukan Islam, akan banyak diskriminasi yang dialami oleh saudara-saudara kita yang Muslim. Di Indonesia itu masih jauh lebih baik. Karena orang Islam di sini itu tidak melakukan proses diskriminasi kepada mereka yang non-Islam. Bahwa kita hari ini bekerja di kantor bersama orang-orang yang beragama tidak Islam semua, itu tidak masalah. Tidak ada yang ribut. Tapi kalau bicara peradaban pada sisi yang universal, umum, maka tidak ada peradaban yang lebih hebat dari peradaban yang dibangun dengan konsepsi Islam. Baik dari keadilan, kesejahteraan, itu tidak ada yang bisa mengalahkan Islam. Boleh dibaca bukunya Dr. Abu Hasan Ali An-Nadawi tentang kerugian dunia akibat kemunduran umat Islam. Itu bisa menjadi gambaran bahwasanya kerugian yang dialami itu bukan kerugian hanya umat Islam, tetapi kerugian dunia ketika kemudian Islam tidak tampil untuk memimpin dunia. Maka jahiliyah ini adalah persoalan universal. Persoalan universal di mana Allah Subhanahu wa taala itu memandang semua masyarakat manusia itu sebagai orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Hadisnya kan di sini kan ada ya, kecuali sedikit sekali. Ila baqoyah kalau di sini dikatakan kecuali yang sedikit sisa-sisa. Siapa? Min ahlil kitab. Jadi ahlul kitab itulah yang kemudian waktu itu masih menjadi sisa-sisa yang sedikit meredakan murkanya Allah. Nanti dari mana kita bisa tahu itu? Bisa dibaca dari riwayat hadis tentang keimanan seorang sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi.
Bagaimana dia mencari iman itu sangat-sangat luar biasa. Dia harus berkeliling menempuh jarak yang ribuan kilometer tanpa bekal apapun. Dari awalnya beragama Majusi, lahir sebagai orang Majusi, kemudian akhir hayatnya menjadi seorang Muslim. Nah, perjalanan Salman Al-Farisi ini yang menggambarkan pada masa itu, pada masa di mana Islam belum turun saat itu, petunjuk Allah belum Allah turunkan melalui Rasulullah SAW sebagai daerah yang dimurkai oleh Allah. Kalau kita mungkin nanti 3 atau 4 pertemuan lagi kita akan membahas tentang misalkan kisah Al-Fil ya. Gimana dulu Abraha itu kan membangun sebuah tempat ibadah yang kalau kita mendongak ke atas itu sampai kopiahnya jatuh. Berarti kan tinggi sekali bangunan. Bangunan peradaban semegah itu pun masih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jahiliyah itu sangat mendominasi kehidupan manusia sebelum Islam. Sebabnya adalah jarak yang begitu jauh antara risalah Nabi Isa alaihissalam dengan risalah Islam, yaitu sekitar 5 abad. Karenanya ajaran para nabi yang benar sebelum Islam sudah nyaris punah dan tidak lagi dikenali lagi. Artinya orang udah nggak karu-karuan ya, konsepsi udah nggak sesuai. Ya kita tidak dalam rangka untuk mendiskreditkan agama lain, tetapi ini kita bicara tentang ajaran kita, bahwasanya di masa-masa yang dulu orang-orang itu sebenarnya ada yang kemudian beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Tetapi kemudian karena rusaknya dominasi manusia, kalau kita mau memahami tentang jahiliyah, di buku sirahnya ya ini Dr. Abu Hasan Ali An-Nadwi itu dijelaskan bagaimana peradaban Romawi saat itu atau peradaban Persia saat itu menjadikan orang-orang itu rakyat jelata, rakyat biasa itu lebih menyukai kematian daripada kehidupan. Karena saking beratnya kehidupan pada masa itu. Raja-raja itu kalau berpesta itu luar biasa. Kalau kita hari ini dalam maaf gitu ya, mengadakan pesta dengan mengundang penyanyi-penyanyi 1-2 orang, itu zaman Romawi dulu belum ada apa-apanya. Karena mereka penyanyi-penyanyinya bisa puluhan bahkan ratusan orang berkumpul dalam permadani yang begitu indah dengan dikelilingi oleh emas yang begitu banyak, minuman-minuman yang begitu banyak, dan semua itu ternyata mengundang kemurkaan Allah. Bahwa ketika Islam masuk ke Persia, Raja Persia yang saat itu berkuasa, itu ketika kabur dari kerajaannya itu dengan membawa ribuan orang budak, ribuan orang yang bertugas menjaga hewan ternak, ribuan orang yang bertugas untuk memasak. Bayangin, jadi begitu mewahnya kehidupan raja-raja Persia, raja-raja Romawi yang tidak pernah memperdulikan kehidupan rakyatnya. Pajak demikian luar biasa, upeti, pokoknya manusia itu benar-benar diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Sehingga orang-orang merasa bahwa memang dirinya sudah bukan manusia lagi. Itu masa di mana Islam belum turun. Sehingga jahiliyah ini tidak bisa kemudian ketika kita bicara jahiliyah, bicara kita batasi pada daerah, pada waktu, pada masa tertentu saja. Wah, hari ini para peserta kajian sirah, termasuk yang kita semua yang ada di sini, tidak lagi bicara jahiliyah itu hanya kepada satu golongan tertentu. Jadi yang jahiliyah itu adalah orang Arab. Memang di luar Arab nggak jahiliyah. Bukan bangsa Arab, itu jahiliyah. Jadi kalau kita ditanyakan tentang masalah jahiliyah, terus kita mengatakan bahwa jahiliyah itu adalah primitif, tidak lagi. Karena jahiliyah itu bisa masuk pada era modern. Nah nanti
Apa sih jahiliyah di era modern ini? Nanti bisa kita, kalau kita nggak selesaikan diskusi hari ini, ya bisa kita lanjutkan diskusi berikutnya. Karena supaya lebih memahamkan kita tentang jahiliyah. Karena jahiliyah ini betul-betul masalah yang sifatnya sudah universal, menyeluruh dari tatanan hidup, rusak, tidak ada yang bisa diperbaiki, itulah jahiliyah. Kalau hari ini, dengan umat Islam, nah ini yang agak kompleks gitu ya. Kompleksnya kenapa? Karena umat Islam hari ini, itu di sebagian besar mengakui Islam. Nggak ada orang Islam hari ini yang tidak mengakui Al-Quran. Kalau ada, gimana? Ya nggak ada lah. Kan belum pernah ada orang Islam yang membakar kitabnya sendiri kan. Yang membakar kan mereka yang non-Islam. Hari ini kalau ada orang Islam berani membakar kitabnya sendiri, ya tanggung sendiri resikonya ya. Tapi hari ini kompleks. Kenapa? Karena orang Islam hari ini di sebagian besar untuk urusan ibadah terutama, mereka mengimani Islam, menjadikan Islam sebagai pedoman. Tetapi ketika nanti bicara ekonomi, bicara politik, bicara hal-hal yang lain di luar ibadah, rutinitas, biasanya Islamnya ditinggal. Sangat jarang kita kemudian melakukan ekonomi sesuai dengan ekonomi Islam. Berpolitik Islam. Berpendidikan Islam. Menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan. Nah, ini yang menjadi tugas dan PR bagi kita semua, supaya Islam itu bisa kembali menjadi role model kehidupan dunia. Menjadi peradaban yang bangkit kembali untuk memimpin dunia. Karena peradaban yang tidak dibingkai dengan Islam, yakinlah suatu saat pasti akan muncul. Dan sudah sunatullahnya kalau hari ini Islam itu kemudian belum bangkit memimpin dunia, maka suatu saat akan bangkit kembali. Siapa yang akan membangkitkan itu? Ya kita semua. Kita nggak mungkin menyuruh orang-orang di luar Islam, ayo bangkitkan peradaban Islam. Nggak mungkin. Yang bisa membangkitkan peradaban Islam adalah kita sebagai umat Islam. Itu yang bisa menjadi bahan diskusi yang bisa kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Silakan sebelum kita akhiri, bagi rekan-rekan semua yang punya pendapat, masukan atau pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan melalui kolom chat atau melalui raise hand. Kalau tidak selesai hari ini, kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Cukup sudah ini ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti Zoom kita akan akhiri. Mudah-mudahan kita bisa istiqomahkan untuk terus mempelajari sejarah hidup Rasulullah SAW agar kita bisa mengenal berjalan dengan arah yang tepat, tidak salah arah. Kita tutup sama-sama, kita sempurnakan dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf pada Allah manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Waalaikumsalam. Ya.
Jazakallah khair, Ustaz. Ya, jazakallah Pak. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya, Kalau waalaikumsalam. kita lab. Ya, kita live ya.